Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik yang penuh hikmah di channel ini. Pernahkah Anda membayangkan seorang mantan pejabat yang lama dicurigai menggunakan ijazah palsu, tiba-tiba berjanji akan membuktikan kebenaran di hadapan ribuan orang pada upacara 17 Agustus? Langit Jogja pagi itu cerah, bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan. Lapangan kota penuh sesak oleh ribuan masyarakat yang ingin menyaksikan upacara 17 Agustus. Namun suasana berbeda terasa tahun ini. Bukan hanya karena kemerdekaan, tapi juga karena sebuah janji besar dari seorang mantan pejabat bernama Mulyono. Nama Mulyono sudah berbulan-bulan menjadi perbincangan. Ia dituduh menggunakan ijazah palsu untuk meniti karirnya di dunia politik dan pemerintahan. Tuduhan itu menimbulkan pro dan kontra, hingga akhirnya desakan publik tak terbendung. Semua orang ingin melihat sendiri bukti asli dari ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Pagi itu, lewat pengeras suara, pembawa acara mengumumkan sesuatu yang membuat lapangan bergemuruh. Saudara Mulyono akan naik ke podium, memberikan pidato, sekaligus menunjukkan ijazah asli dari pendidikan beliau. Orang-orang langsung saling berbisik. Ada yang penasaran, ada yang meragukan, ada juga yang sudah menyiapkan kamera ponsel untuk merekam setiap detik bersejarah ini. Media televisi nasional menyiarkan langsung momen tersebut ke seluruh negeri. Ketika Mulyono melangkah menuju podium dengan seragam rapi, suasana lapangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya, seolah menunggu pengakuan besar. Dengan suara bergetar, ia mulai berpidato. Saudara-saudara, selama ini saya difitnah. Hari ini, di hari kemerdekaan, saya akan buktikan keaslian ijazah saya, mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Semoga ini mengakhiri semua fitnah yang menimpa saya. Di tangannya, seorang ajudan membawa sebuah amplop coklat tebal. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Semua orang menahan napas, menunggu lembaran pertama yang akan diperlihatkan. Disinilah kisah menegangkan itu benar-benar dimulai. Sorak-sorai menggema ketika Mulyono meraih lembar pertama dari dalam amplop coklat itu. Semua kamera televisi menyorotinya, lensa kamera ponsel bergetar karena tangan orang-orang yang tak sabar menanti. Ijazah pertama yang ia tunjukkan adalah ijazah sekolah dasar. Lembar kertas itu tampak usang namun rapi, dengan tulisan tangan khas era lama dan cap sekolah yang jelas terlihat. Mulyono mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah ingin semua orang melihat bukti awal perjalanannya. Ini, ijazah sekolah dasar saya. Tahun kelulusan 1975. Suaranya mantap, seperti ingin menegaskan bahwa tak ada yang salah dari dokumen itu. Di barisan depan, beberapa orang langsung bertepuk tangan. Asli. Betul itu model ijazah zaman dulu, teriak seorang bapak parubaya yang juga alumnus sekolah dasar di tahun yang sama. Namun tak semua orang yakin begitu saja. Beberapa wartawan justru memotret detail cap dan tanda tangan kepala sekolah di sudut kertas itu. Mereka tahu, setiap detail bisa menjadi kunci untuk membuktikan keaslian. Tak lama, Mulyono melanjutkan dengan mengeluarkan ijazah kedua. Kali ini ijazah sekolah menengah pertama. Kertasnya lebih tebal, capnya lebih jelas, dan tanda tangan kepala sekolahnya tertera dengan tinta hitam yang sudah mulai pudar. Ini ijazah SMP saya. Tahun 1978, katanya lantang. Sorak-sorai kembali terdengar. Sebagian besar penonton tampak mengangguk-angguk, merasa tak ada yang ganjil. Televisi menyiarkan close-up dokumen itu, dan beberapa ahli pendidikan yang menonton dari rumah segera memberikan komentar langsung di media sosial. Formatnya sesuai. Tahun lulus juga cocok dengan arsip sekolah. Tulis seorang mantan guru di kolom komentar salah satu stasiun televisi. Sorakan dan komentar positif ini membuat sebagian masyarakat mulai percaya. Wajah Mulyono yang tadi tegang, perlahan berubah lebih percaya diri. Ia menatap kerumunan dengan senyum tipis, seolah berkata bahwa dirinya sudah menang dari tuduhan palsu. Namun ada juga suara sumbang di tengah kerumunan. Seorang pemuda dengan wajah serius berbisik pada temannya.
Sabar dulu, bro. Yang paling ditunggu itu ijazah sarjananya. Itu yang dari dulu dipersoalkan orang. Suasana pun berubah. Antusiasme tetap tinggi, tapi rasa penasaran semakin menguat. Semua orang tahu, 2 ijazah pertama hanyalah permulaan. Ajudan lalu mengeluarkan lembar ketiga. Ijazah sekolah menengah atas. Bentuknya masih sama rapi, dengan cap sekolah negeri yang masih terlihat jelas meski kertasnya menguning dimakan waktu. Mulyono mengangkatnya dengan penuh keyakinan. Inilah ijazah SMA saya. Tahun kelulusan 1981. Sekali lagi tepuk tangan terdengar. Kali ini lebih panjang. Seolah masyarakat mulai yakin bahwa tuduhan palsu hanyalah fitnah belaka. Media sosial penuh dengan komentar. Lihat tuh. Semua asli. Orang-orang yang nuduh harus malu. Tapi ada juga yang menulis dengan nada hati-hati. Tunggu dulu. Bagian sulitnya belum keluar. Ijazah universitas itu yang menentukan segalanya. Mulyono menatap kerumunan, matanya berkilat seolah ingin berkata, "Kalian semua akan terdiam setelah bukti terakhir keluar." Suasana lapangan kini semakin panas, bukan karena matahari, melainkan karena semua orang tahu bahwa sebentar lagi lembar paling kontroversial, ijazah sarjana, akan diperlihatkan. Semua orang menahan napas, menunggu dengan rasa penasaran yang semakin memuncak. Lapangan kota Jogja mendadak hening. Udara terasa berat, seolah seluruh rakyat menahan napas. Ajudan Mulyono perlahan mengeluarkan selembar kertas berbingkai plastik bening dari dalam amplop coklat besar itu. Inilah yang ditunggu-tunggu, lembar paling kontroversial, ijazah sarjana dari universitas ternama di Jogja. Sorot kamera televisi menempel erat pada kertas itu. Wartawan mengangkat kamera mereka setinggi mungkin. Ponsel-ponsel masyarakat bergetar ketika tombol rekam ditekan bersamaan. Semua ingin menjadi saksi sejarah. Dengan tangan bergetar namun wajah tetap tenang, Mulyono mengangkat ijazah sarjananya tinggi-tinggi. Inilah ijazah sarjana saya, Universitas Jogja, tahun 1987, serunya lantang. Seketika tepuk tangan menggema, riuh sorak-sorai membanjiri udara. Beberapa pendukungnya bahkan berdiri sambil bersorak, "Hidup Mulyono! Asli! Asli!" Namun, di tengah sorakan itu, ada yang berbeda. Kamera televisi menyorot detail ijazah lebih dekat. Logo universitas memang jelas tertera, tanda tangan rektor tampak meyakinkan, cap resmi terlihat menonjol. Sekilas, tak ada yang salah. Tapi di barisan wartawan, seorang jurnalis muda langsung mengerutkan kening. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah fotokopi arsip ijazah keluaran tahun yang sama. Tangannya bergetar saat membandingkan. Aneh, formatnya tidak sama, gumamnya pelan. Temannya di sebelahnya ikut melihat. "Kamu yakin?" "Ya. Lihat ini." Tahun 87, desain ijazahnya masih sederhana, belum ada logo berwarna seperti ini. Dan tanda tangan rektor yang saya pegang juga berbeda. Bisikan itu tak berhenti di situ. Wartawan lain yang mendengar ikut merapat, membandingkan dengan dokumen arsip yang mereka simpan. Beberapa mulai mengetik cepat di ponsel, menuliskan komentar langsung ke redaksi. Sementara itu, di rumah-rumah, masyarakat yang menonton siaran langsung di televisi mulai bereaksi. Alumni universitas yang lulus tahun 1987 membanjiri media sosial. "Itu bukan format ijazah angkatan kami," tulis seorang alumni. "Saya punya ijazah tahun yang sama. Bentuknya beda, capnya pun lain, tambah yang lain." Komentar-komentar itu menyebar begitu cepat, membuat lini masa media sosial penuh dengan perdebatan. Dari tepuk tangan yang semula membahana, kini suasana di lapangan mulai berubah menjadi riuh dengan bisik-bisik. Orang-orang saling berdebat, sebagian membela, sebagian mulai ragu. Mulyono masih berdiri dengan senyum percaya diri, seolah yakin bahwa ia berhasil mematahkan semua tuduhan. Ia melipat kembali ijazah itu, menyerahkannya pada ajudan, lalu menutup pidatonya dengan kalimat singkat. "Inilah bukti nyata bahwa saya tidak berbohong.
Semoga tuduhan palsu ini berakhir hari ini. Tepuk tangan kembali terdengar, tapi tak sekuat tadi. Sebagian orang sudah tidak lagi bersorak, melainkan sibuk bertanya-tanya dalam hati. Benarkah semua itu asli? Atau hanya tipuan yang disiapkan dengan sangat rapi? Sementara kamera televisi masih menyorot wajah Mulyono yang tersenyum, di balik layar publik mulai gaduh. Para pakar dan alumni terus menulis komentar pedas. Momen yang seharusnya menjadi kemenangan besar justru menimbulkan tanda tanya lebih besar. Dan di balik panggung, beberapa petugas khusus sudah bersiap membawa dokumen itu untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka tahu, kebenaran hanya bisa dibuktikan lewat pemeriksaan teliti, bukan sekadar tepuk tangan di lapangan. Hari itu, di bawah bendera merah putih yang berkibar megah, rakyat belum sadar bahwa sebuah kebenaran besar sedang menunggu untuk terbongkar. Upacara 17 Agustus itu belum benar-benar selesai, namun suasana lapangan kota Jogja sudah dipenuhi dengan gelombang bisik-bisik. Apa yang baru saja diperlihatkan Mulyono bukannya menutup kontroversi, malah memantik rasa penasaran yang lebih dalam. Di barisan tamu undangan, beberapa tokoh masyarakat saling menunduk, membicarakan hal yang sama. Tadi kau lihat ijazahnya? Capnya mengkilap sekali, padahal tahun 87 kertasnya tidak seperti itu. Yang lain menimpali pelan, aku juga heran. Tanda tangan rektor terlihat terlalu modern. Seolah bukan hasil pena tinta, tapi lebih mirip hasil cetakan. Bisikan itu menyebar cepat ke seluruh lapangan. Masyarakat yang awalnya bertepuk tangan mulai saling menoleh, bertukar pendapat, bahkan ada yang berani bersuara keras. Kalau asli, kenapa desainnya beda dengan ijazah kawan saya yang lulus tahun sama? Teriak seorang pria di belakang barisan. Wartawan televisi menangkap momen itu. Mikrofon diarahkan ke kerumunan, kamera merekam reaksi publik yang semakin panas. Di layar kaca, jutaan pemirsa di seluruh negeri bisa menyaksikan bagaimana suasana yang awalnya penuh sorakan berubah jadi keraguan besar. Sementara itu, di belakang panggung, seorang pejabat panitia upacara menatap ajudan Mulyono dengan sorot tajam. Dokumen itu harus segera diperiksa. Jangan sampai polemik makin membesar. Ajudan hanya mengangguk, menggenggam erat map berisi ijazah itu. Namun, kabar sudah lebih dulu beredar luas. Media sosial penuh dengan unggahan foto close-up ijazah sarjana Mulyono. Alumni universitas di berbagai kota saling membandingkan dengan ijazah milik mereka. Nomor seri berbeda pola. Tanda tangan rektor tidak sama dengan arsip fakultas. Cap universitas terlalu baru, tidak mungkin bertahan seindah itu setelah puluhan tahun. Komentar demi komentar membuat isu ini langsung menduduki peringkat teratas pembicaraan nasional hari itu. Bukannya meredakan fitnah, langkah Mulyono justru membuka kotak Pandora yang lebih besar. Di tengah suasana tegang itu, seorang jurnalis muda yang sejak tadi gelisah akhirnya memberanikan diri melangkah ke depan. Ia mendekati seorang panitia upacara sambil menunjukkan arsip fotokopi ijazah asli tahun 87 yang dibawanya. Pak, lihat ini. Jelas berbeda. Kalau memang serius, dokumen itu harus diuji forensik. Jangan hanya dipamerkan. Panitia menatap lekat arsip itu, wajahnya semakin serius. Ia tahu, jika benar ada kejanggalan, maka ini bukan sekadar isu kecil. Ini bisa menjadi kasus besar yang melibatkan martabat universitas dan bahkan kredibilitas negara. Sementara di podium, Mulyono masih berdiri tegak, tersenyum pada kerumunan yang mulai gaduh. Ia melambaikan tangan, seolah tak terganggu oleh tanda tanya yang semakin keras terdengar di telinga rakyat. Tapi di balik senyum itu, ada kilatan gugup di matanya. Ia tahu, apa yang disembunyikannya perlahan mulai dikejar bayangan kebenaran. Dan publik pun kini menanti, siapa yang berani membawa dokumen itu ke meja penyelidikan. Sore hari setelah upacara, map berisi ijazah Mulyono akhirnya sampai di sebuah ruang khusus di dalam gedung pemerintahan kota Jogja. Ruang itu sunyi, tertutup rapat dari pandangan publik. Hanya beberapa orang yang diizinkan masuk, di antaranya tim ahli forensik dokumen, perwakilan universitas, dan aparat penegak hukum.
Di atas meja panjang berlapis kain hijau, lembaran ijazah sarjana itu dibuka dengan hati-hati. Lampu sorot diarahkan khusus, mikroskop digital dipasang, dan kamera beresolusi tinggi siap merekam setiap detail. Seorang ahli forensik berambut putih menunduk, mengamati tinta tanda tangan di pojok kanan bawah. Tangannya perlahan menggeser kaca pembesar, lalu ia menghela napas panjang. Ini, tinta printer. Bukan tinta pena yang lazim dipakai tahun 87. Seisi ruangan menoleh kaget. Catatan pertama sudah mencatat kejanggalan besar. Pemeriksaan berlanjut. Ahli lain meneliti cap universitas yang seharusnya timbul dan bertekstur kasar karena stempel manual. Namun ketika jarinya menyentuh permukaan kertas, cap itu terasa datar dan licin. Ini hasil scan. Bahkan tinta merahnya terlalu modern, komposisinya baru ada di tahun 2000. Satu persatu temuan dicatat. Nomor seri ijazah diperiksa, lalu dibandingkan dengan arsip universitas yang masih tersimpan di lemari besi. Hasilnya, nomor seri itu tidak pernah tercatat dalam daftar lulusan tahun 87. Ruangan semakin hening. Semua yang hadir bisa merasakan bobot dari temuan itu. Bila semua ini diumumkan, maka dampaknya akan mengguncang seluruh negeri. Sementara itu, di luar gedung, ratusan wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon. Mereka mendengar kabar bahwa dokumen sedang diperiksa. Lampu sorot televisi siap dinyalakan, mikrofon diarahkan, dan mobil siaran langsung berjajar di halaman. Publik menanti kepastian, meski belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan. Di ruang sunyi itu, seorang pejabat senior bersuara lirih, hampir bergetar. Jika benar palsu, artinya selama ini ia menipu rakyat, menipu negara. Apa kita siap mengumumkannya? Ahli forensik mengangkat wajahnya, menatap tajam. Kebenaran tidak bisa ditutup. Kalau ini palsu, maka sejarah harus mencatat kebohongan ini. Kalimat itu menggema, membuat semua orang yang hadir terdiam. Mereka tahu, malam nanti atau besok pagi, seluruh rakyat akan mendengar kenyataan pahit yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan di luar gedung, suasana semakin tegang. Masyarakat yang menonton siaran langsung bersiap menyambut pengumuman besar. Hati mereka berdebar, antara ingin percaya atau takut kecewa. Semua kini menunggu. Malam itu, gedung pemerintahan kota Jogja dijaga ketat. Wartawan masih bertahan di luar pagar, menunggu kabar resmi dari tim pemeriksa. Lampu-lampu kamera terus menyala, mikrofon diarahkan ke setiap pintu yang terbuka. Publik di seluruh negeri menunggu, televisi nasional menayangkan siaran langsung tanpa henti. Di dalam gedung, pemeriksaan ijazah Mulyono masih berlangsung. Setiap detail dipelajari. Jenis kertas, tinta, cap, hingga tanda tangan. Semakin lama diperiksa, semakin banyak kejanggalan ditemukan. Seolah ijazah itu hanyalah tiruan yang disusun dengan teknologi modern, lalu dipaksa terlihat tua. Namun di tengah rapat tertutup itu, kabar tak bisa dibendung. Seorang staf yang tak tahan melihat fakta mulai membocorkan informasi kepada rekannya di luar. Hanya dengan satu pesan singkat di telepon genggam, banyak kejanggalan. Ijazah itu tidak cocok dengan arsip tahun 87. Pesan itu menyebar seperti api. Dalam hitungan menit, media sosial dipenuhi desas-desus. Wartawan yang membaca langsung berlari ke mobil siaran untuk menyiapkan breaking news. Pemirsa, kami mendapat informasi dari sumber internal bahwa terdapat sejumlah kejanggalan serius pada ijazah sarjana Mulyono. Suara penyiar televisi nasional bergetar menahan tegang. Kerumunan di luar gedung sontak gaduh. Ada yang bersorak, ada yang marah, ada juga yang tak percaya. Benarkan dugaanku selama ini? Palsu itu, teriak seorang pemuda. Namun ada juga yang membela. Jangan-jangan hanya fitnah lagi. Kita tunggu hasil resminya. Di rumah-rumah, masyarakat terpaku di depan televisi. Alumni Universitas Jogja mulai menulis panjang di media sosial, membandingkan dokumen mereka dengan yang ditunjukkan siang tadi. Format halaman belakang tidak ada di tahun itu.
Nomor seri ijazah saya berurutan, tapi yang ditunjukkan Mulyono lompat jauh. Bukti demi bukti dari masyarakat semakin menumpuk, memperkuat keraguan publik. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil di lantai 2, Mulyono duduk sendirian. Seragam yang tadi ia kenakan dengan gagah kini tampak kusut. Telepon genggamnya terus bergetar, penuh dengan pesan dari kolega dan keluarga. Sebagian mendukung, sebagian menegur, sebagian lagi bahkan tak berani bicara. Wajahnya pucat. Ia menatap kosong ke dinding, menyadari bahwa kebohongan yang selama ini ia pegang erat mulai runtuh satu demi satu. Namun ia masih berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin ia bisa lolos sekali lagi, seperti sebelumnya. Di luar, wartawan tak sabar menunggu pernyataan resmi. Publik menanti pengumuman. Malam itu Jogja terasa lebih bising daripada siang hari, padahal tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya detik-detik menegangkan yang terus bergulir. Kebenaran kini hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Malam itu, suasana Jogja terasa lengang, hanya suara gesekan daun dan nyanyian serangga yang menemani. Di ruang pertemuan kecil yang dipenuhi dokumen dan berkas, keempat tokoh inti kembali berkumpul. Dua prajurit TNI asal Papua duduk tegak, wajah mereka menyimpan tegas namun mata mereka tak bisa menutupi rasa gelisah. Dosen senior UGM menunduk dalam, tangannya meremas meja, seolah mencari pegangan. Sementara KDM, Gubernur Jawa Barat, tampak berusaha menjaga ketenangan, meski dalam hati ia tahu malam itu akan menentukan nasib banyak orang. Salah seorang prajurit Papua membuka percakapan, suaranya dalam dan penuh tekanan. "Pak, kami sudah telusuri dokumen yang dipakai Mulyono. Semua berawal dari ijazah yang tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh universitas. Kami mendapat saksi, bahkan ada tanda tangan yang dipalsukan." Kata-kata itu menggema, membuat udara dalam ruangan makin berat. Dosen senior UGM menarik napas panjang. Ia sadar bahwa semua yang disampaikan prajurit itu bukan sekadar tuduhan. Ia sendiri pernah menaruh curiga, bahkan sempat meneliti arsip lama yang tak sesuai. Tetapi kini, ketika semua bukti mulai terurai, hatinya bimbang. Ia berbisik lirih, andai saja aku berani bicara sejak dulu, semua ini tak akan sejauh ini. KDM menatapnya lekat-lekat. "Pak, keberanian tidak diukur dari masa lalu. Yang penting sekarang. Jika benar ada penyimpangan, kita harus bersuara. Karena kalau kebenaran didiamkan, maka yang salah akan terus berjaya." Kalimat itu membuat ruangan seakan bergetar. Dosen itu menutup matanya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, jika ia bicara, konsekuensinya besar. Bukan hanya nama baik seseorang, tapi juga jabatannya sendiri, dan bahkan keselamatan keluarganya. Namun, dalam lubuk hatinya ia juga tahu, diam berarti ikut bersekongkol dalam dosa besar. Salah seorang prajurit Papua mencondongkan badan, suaranya tajam namun jujur. "Kami ini tentara, Pak. Kami diajarkan setia kepada negara, bukan kepada orang. Kalau dosen sekali berbapak ikut diam, lalu siapa yang akan bicara untuk kebenaran?" Ucapan itu menusuk hatinya. Ia menatap prajurit itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu perlahan ia mengangguk. "Baiklah. Aku akan bersaksi. Aku akan buka semua arsip, semua catatan yang selama ini kusimpan." Suaranya gemetar, tapi jelas penuh tekad. Malam itu, tabir yang selama bertahun-tahun menutupi kebohongan mulai terbuka. Dosen senior UGM menyerahkan berkas fotokopi arsip asli yang menunjukkan tanda tangan asli berbeda jauh dari yang tertera di ijazah Mulyono. Bukti itu terlalu kuat untuk diabaikan. KDM menepuk bahunya, memberi semangat. Allah tidak pernah tidur. Selama kita berdiri di jalan yang benar, pasti ada perlindungannya. Suasana hening menyelimuti ruangan. Mereka semua tahu, setelah malam itu, hidup mereka tak akan sama lagi. Mulyono yang selama ini tampak tegak dengan gelar dan kekuasaannya, kini berada di ambang runtuh. Sementara di luar sana, masyarakat menunggu jawaban,
menunggu keberanian dari mereka yang berada di balik tabir kebenaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keberanian itu benar-benar lahir.